San menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengendalikan nasib, kemampuannya tidak mudah untuk dinilai. Dia bisa membunuh klan kita ketika keberuntungan Gunung Suci Tianhu sangat berkurang, apalagi tidak bisa melakukannya. Ayo pergi. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan sungguh-sungguh. Tanpa basa-basi lagi, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar membawa Tang San kembali ke Istana Harimau Putih. Memasuki Istana Harimau Putih, Kaisar Iblis Harimau Putih tidak membawa Tang San langsung ke Xiao Mei, tetapi membawa Tang San ke ruangan lain. Aku ingin berbicara denganmu. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan suara yang dalam. Oke, Tang San sudah menebaknya, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar pasti akan memiliki ide untuk proposal sebelumnya. Faktanya, jika bukan karena pembunuhan umat manusia yang membuat Tang San bingung, dia tidak akan pernah mengungkapkan kemampuannya sebelum dia menjadi seorang kaisar. Tapi itu sudah terungkap, tidak ada cara lain, dia harus berjuang untuk mendapatkan dukungan dari kaisar. Pintu ditutup, dan kesadaran diisolasi dari dunia luar. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar meminta Tang San untuk duduk, dan dia duduk di seberangnya. Aku benar-benar ingin tahu, mengapa kamu tahu alam para dewa, dan bagaimana kamu bisa yakin untuk membawa kami pergi dari pesawat ini. Kamu lebih misterius dari yang aku kira, tanya Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Tang San merenung sejenak, lalu berkata, kamu dapat memahami bahwa aku telah menerima warisan dari praktisi dari pesawat lain. Ada alam dewa di pesawat itu. Dan apa yang aku peroleh adalah warisan ini. Warisan ini ditinggalkan oleh Raja Dewa di alam dewa. Setelah mendapatkan warisan ini, aku memiliki kemampuan saat ini, termasuk garis keturunan super. Aku tahu cara berkultivasi ke tingkat di atas kaisar, tetapi dengan melakukan ini aku tidak ditoleransi oleh pesawat, dan ini menyebabkan situasi 9 surga dan 10 bumi kehancuran besar dan kesengsaraan dewa pemusnahan ketika aku melintasi bencana, memaksaku untuk menemukan cara untuk menyeberangi perampokan. Aku juga menggunakan warisan ini untuk membujuk Crystal Crown, tolong dia bekerja sama denganku. Dia memilihku ketika umurnya akan segera berakhir. Setidaknya untuk saat ini, kita semua telah berhasil, dan tahap yang paling sulit telah berlalu. Di masa depan, selama kultivasiku mencapai tingkat di atas kaisar, aku dapat meninggalkan pesawat ini, pergi ke alam dewa tempat warisanku berada, dan menjadi dewa abadi. Ini mungkin masalahnya. Inilah yang dipikirkan Tang San sebelumnya. Adapun reinkarnasi untuk menemukan istrinya, penjelasan ini lebih merepotkan dan kurang kredibel. Terlebih lagi, Kaisar Iblis Harimau Putih tidak boleh dibiarkan mengetahui terlalu banyak rahasianya. Sangat mudah untuk memahami jika itu hanya warisan. Mendengar kata-katanya, Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, itu juga termasuk senjata suci. Itu adalah alat suci yang kamu gunakan sebelumnya, dan ini semua termasuk dalam warisan ini. Tang San mengangguk. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, apa yang kamu katakan terlalu ajaib. Kamu memiliki garis keturunan super, dan Kaisar Iblis Kristal menjelaskannya untukmu, jadi aku harus mempercayainya. Lalu, berapa banyak orang yang dapat kamu ambil dari pesawat ini? Tang San berkata, aku belum tahu. Tetapi dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada masalah. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, kalau begitu, dalam warisanmu, apakah ada metode kultivasi yang memungkinkanku untuk diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dari kaisar? Tang San berkata, ya, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Perkembangan terbesar dan terpenting dari potensi siapapun adalah waktu melampaui kesengsaraan. Kemampuanmu saat ini telah dipadatkan, dan sulit untuk meningkatkan potensimu. Setidaknya itu tidak bisa dilakukan di pesawat ini. Apalagi aku telah melewati malapetaka, yang setara dengan mencapai kesepakatan dengan pesawat ini. Oleh karena itu, di masa depan, ketika kultivasiku mencapai tingkat di atas kaisar, aku harus tinggalkan pesawat. Pada saat yang sama, aku juga berjanji pada pesawat ini bahwa aku tidak akan menghancurkan keseimbangan pesawat. Dan kamu ingin menerobos ke atas kaisar, itu tidak diizinkan oleh pesawat ini. Namun, setelah pergi ke Dewa Alam di masa depan, tidak akan ada batasan seperti itu. Dengan kemampuan alam dewa untuk menanggung, kekuatanmu bisa menjadi lebih kuat. Kaisar Iblis Harimau Putih berpikir dengan serius, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan melaporkan ini ke pengadilan leluhur dan membunuh kalian semua dengan kaisar lain? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata,
kamu tidak akan melakukannya. Hanya orang gila yang akan melakukan itu. Kamu dan Xiao Mei memiliki hubungan darah, dan dia adalah orang yang paling penting bagiku. Aku membuat sumpah darah untuknya, ditakdirkan untuk melindunginya. Aku, tidak peduli pencapaian apa yang telah kami buat di masa depan, kami tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Kamu tidak punya alasan untuk tidak mempercayaiku. Bagaimana jika aku benar-benar menerobos ke tingkat di atas Kaisar? Maka kamu memiliki setidaknya jalan keluar, kamu tidak perlu berjuang keras dengan Zhou Yuan di pesawat ini. Pertumbuhan kami tidak akan membahayakanmu. Sebagai klan Harimau Putih yang bermutasi, kamu tidak memiliki klan nyata di pesawat ini sama sekali. Keturunan dan kerabat hanya Bibi Sukin dan Xiao Mei. Kamu semua adalah anggota keluarga masa depanku. Bawa pergi, seluruh keluarga akan meninggalkan pesawat ini bersama-sama dan pergi ke dunia lain untuk melihat apa yang salah. Jadi, aku yakin kamu tidak akan melakukan hal buruk untuk kami. Kaisar Iblis Harimau Putih tersenyum pahit, kamu benar. Apakah kamu tahu, setelah kamu pergi, perasaan paling jelas yang aku miliki adalah kamu menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada pria itu Tianhu. Semakin aku menemukan mengapa Harimau Putih itu aku takut padamu manusia. Dia mengatakan bahwa meskipun manusia lemah, mereka memiliki kemungkinan tak terbatas. Aku tidak tahu apakah dia melihatnya dari takdir atau tebakannya sendiri. Darimu, aku melihat kemungkinan tak terbatas. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Yah, aku dibujuk olehmu. Aku tidak akan melakukan apapun terhadapmu, setidaknya denganku, kamu aman." Senyum muncul di wajah Tang San, mendapatkan persetujuan Kaisar. Sebelum dia mencapai kerajaan Kaisar, dia jauh lebih aman. Terima kasih atas pengakuanmu, Yang Mulia. Kamu tidak akan menyesalinya di masa depan, dan kamu bahkan akan senang dengan keputusan hari ini. Kaisar Iblis Harimau Putih besar tertawa dan berkata, kamu cukup percaya diri. Namun, aku juga dianggap berada di kapal bajak lautmu. Ngomong-ngomong, seperti apa keadaan Kaisar Iblis Kristal besar sekarang? Parasit padamu. Tang San berkata, dalam arti, seperti ini, itu juga bisa dikatakan sebagai temanku, tetapi dia juga bisa meninggalkanku. Jika dia bersamaku, dia akan terpengaruh oleh kekuatanku, terutama garis keturunan super, akan tumbuh seiring pertumbuhanku. Tentu saja, ketika bencana baru saja selesai, dia yang paling mudah untuk dipisahkan. Tapi dia masih memutuskan untuk tinggal bersamaku dan menjadi pendampingku. Dia lebih percaya padaku daripada kamu. Kaisar Iblis Harimau Putih menyipitkan matanya sedikit dan berkata, kalau begitu, bisakah aku melakukan hal yang sama ketika hidupku akan segera berakhir? Tang San berkata, secara teoritis, itu mungkin. Aku pikir kamu harus memiliki umur yang cukup panjang, setidaknya kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini selama 100 tahun. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, 100 tahun hanyalah momen singkat. Mungkinkah kamu yakin bahwa kamu akan pergi dalam 100 tahun? Tang San berkata, ini pasti tidak akan memakan waktu lama. Sulit untuk mengatakan berapa banyak waktu yang dibutuhkan, tapi aku pikir itu pasti tidak akan memakan waktu 100 tahun. Pada saat yang sama, jangan khawatir, kultivasiku metodenya agak aneh, dan setiap kali aku meningkatkan peringkatku, aku dapat mengintegrasikan satu lagi. Kemampuannya setara dengan posisi tambahan di tubuhku. Aku akan menyediakan lowongan untukmu. Jika kamu benar-benar memiliki masalah, dengan kemampuanku dan mahkota kristal, itu seharusnya bisa membantumu berubah menjadi merek garis keturunanku. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih besar berbinar, jika itu masalahnya, maka aliansi antara dia dan Tang San akan menjadi lebih penting. Ini setara dengan memberinya jaminan hidup ekstra. White Tiger Demon Emperor berbeda dengan Crystal Demon Emperor. Kemampuan Crystal Demon Emperor adalah meniru. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Crystal Demon Emperor dilahirkan kembali, itu pasti tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya untuk meniru. White Tiger Demon Kaisar tidak bisa melakukan hal seperti itu. Apakah kamu masih memiliki kemampuan dalam hal ini? Kaisar Iblis Harimau Putih bertanya dengan tidak percaya. Tang San berkata, seharusnya itu mungkin, dan semakin tinggi tingkat kultivasiku, semakin besar pemahamanku. Ngomong-ngomong, bisakah aku menyusahkanmu dengan satu hal? Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, kamu mengatakannya. Tang San berkata, tolong bantu aku menemukan manusia. Tidak perlu lebih dari 12 jam untuk mati.
Itu harus kematian alami. Lebih baik jika lebih muda. Kaisar Iblis Harimau Putih bertanya dengan curiga, apakah kamu menginginkan mayat? Tang San mengangguk dan berkata, iya. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, untuk apa itu? Tang San tersenyum dan berkata, buktikan satu hal kepadamu, dan ini juga yang aku janjikan kepada Xiao Mei. Tidak apa-apa untuk memberitahumu, aku ingin membangkitkan Raja Iblis Merak Besar. Meskipun dia jatuh sebelumnya, tetapi ada sinar roh kesadarannya yang telah aku pertahankan. Aku untuk sementara menyegel kesadarannya, dan sekarang aku telah berkultivasi menjadi dewa, aku harus dapat membantunya bangkit. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar memandang Tang San, kejutan di matanya tidak bisa ditahan. Apakah tubuh manusia perlu untuk kebangkitan? Tang San berkata, spesies lain tentu saja bisa. Namun, manusia berbeda dari spesies lain. Manusia lebih cocok secara fisik, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, dan tidak rentan terhadap penolakan. Yang aku inginkan adalah mati secara alami dalam jangka waktu tertentu, tubuh muda. Tidak mudah bagi mayat untuk membawa kesadaran spiritual asing. Selain itu, kesadaran spiritual lebih mudah untuk berintegrasi dengan tubuh muda. Kaisar Iblis Besar Harimau Putih berkata, ini tidak sulit. Meskipun tidak ada manusia biasa di istana leluhur, ada banyak di kota Harimau Putih. Aku akan pergi ke kota Harimau Putih untuk membantumu menemukannya kembali. Aku ingin menyaksikan kelahiran keajaibanmu. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, oke, aku juga perlu melakukan beberapa persiapan. Hidupkan saja kembali Raja Iblis Merak Besar di tempat Xiao Mei berkultivasi. Katakan saja apapun yang kamu butuhkan, kata Kaisar Iblis Harimau Putih dengan murah hati. Sekarang dia telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Tang San. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar telah sepenuhnya melepaskan penjagaannya. Pemuda ini menciptakan terlalu banyak keajaiban, dia juga ingin melihat keajaiban apa yang bisa diciptakan Tang San. Ketika Tang San datang ke ruang belajar, Xiao Mei sedang bermeditasi. Tang San tidak membuatnya khawatir. Ruang belajar sangat besar, Tang San duduk di sisi lain dengan lutut disilangkan, lalu menggunakan jarinya untuk menggambar formasi sihir di tanah. Setelah basis kultivasi mencapai tingkat dewa, dia tidak perlu bergantung pada objek eksternal untuk menggambarkan formasi. Dengan energinya sendiri, terutama berbagai merek dan kekuatan energi Suantian yang tak ada habisnya, itu sudah cukup untuk membangunnya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar telah berangkat, pergi ke kota Harimau Putih untuk menemukan tubuh yang cocok untuk Tang San. Meditasi Xiao Mei tidak berlangsung lama, ketika dia bangun, dia langsung merasakan kehadiran Tang San. Dia menoleh, melihatnya, dan menarik napas lega. Tang San. Sosok Tang San berkedip, dan dia berteleportasi langsung ke Xiao Mei, memeluknya ke dalam pelukannya. Jangan khawatir, aku kembali. Aku akan tinggal di sisimu selama sisa waktu, dan aku akan tetap sama di masa depan. Aku tidak akan meninggalkanmu, hanya di sisimu aku bisa merasa tenang. Xiao Mei mengangguk ringan, bersandar di lengannya, dan berkata, aku lebih nyaman, bagaimana dengan umat manusia? Tang San menghela nafas dan memberitahu Xiao Mei apa yang telah dia pelajari. Ketika Xiao Mei mendengar bahwa lebih dari 4.000 orang tua, lemah, sakit dan cacat benar-benar berkorban secara sukarela, dia tidak bisa menahan tangis. Mereka tidak akan mati sia-sia. Tang San berkata dengan lembut, Xiao Mei bisa mendengar tekad dalam suaranya. Jangan sedih, beritahu kamu kabar baik, kata Tang San. Apa? Xiao Mei menatapnya. Tang San menyeka air mata dari wajahnya dan berkata, aku akan membangkitkan Raja Iblis Merak Besar. Xiao Mei terkejut dan bertanya, apakah kamu yakin? Tang San mengangguk dan berkata, seharusnya tidak menjadi masalah. Apakah kamu siap secara mental? Xiao Mei sudah tahu bahwa Raja Iblis Merak Agung bukanlah ayah kandungnya, dan bahkan menggunakannya sepanjang waktu. Tang San khawatir dia tidak tahu bagaimana menghadapi Raja Iblis Merak Besar. Xiao Mei menghela nafas dan berkata, tidak peduli apa yang aku katakan, dia membesarkanku. Seperti yang dia katakan, jika aku tidak memilikinya, aku akan mati ketika aku lahir. Sebagai orang dewasa, ajariku untuk menjadi bakat, dan aku akan memperlakukannya sebagai ayah bagaimanapun caranya. Selama dia dibangkitkan, dia akan mengambil alih ras monster merak lagi, dan tidak merugikan ras manusia, aku akan mengenalinya. Tang San membelai rambut panjangnya,
tersenyum dan berkata, siapa bilang dia akan mengambil kembali kendali dari ras monster merak. Dia benar-benar menyelamatkanmu saat itu, tetapi dia juga menghitung ibu dan anakmu, dan ayah kandungmu. Apakah istriku menggunakannya sia-sia? Tidak ada masalah dengan membangkitkan dia, tapi setelah kebangkitan, dia bukan lagi Raja Iblis Merak Agung. Istrimu, Xiao Mei tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti apa yang dia maksud. Wajahnya yang cantik memerah karena malu dan melepaskan pelukannya. Siapa istrimu? Aku benci itu. Tang San tersenyum dan berkata, cepat atau lambat, bisakah kamu tetap lari? Tidak mungkin. Aku masih ingin mendengarmu memanggilku saudara ketiga seumur hidup. Kakak ketiga apa? Kamu lebih muda dariku dalam hidup ini. Aku tidak akan memanggilmu. Aku akan memanggilmu Xiao Tang, Xiao Tang, Xiao Tang, Xiao Tang. Kata Xiao Mei dengan cemberut. Xiao Tang adalah Xiao Tang. Melihat penampilannya yang imut, Tang San tidak bisa menahan diri untuk segera mencium wajahnya. Bagaimana kamu akan membangkitkan ayahku? Xiao Mei bertanya, mendorong dadanya. Tang San berkata, aku akan menggunakan tubuh manusia untuk membangkitkannya. Alasan utamanya adalah bahwa tubuh manusia relatif lebih cocok dengan kesadaran ilahinya. Meskipun klan monster merak baik-baik saja, tetapi klan monster merakmu hanya memiliki beberapa ribu orang secara total. Sulit untuk menemukan tubuh yang memenuhi persyaratan. Perlu kematian alami, dan waktunya singkat. Oleh karena itu, setelah dia dibangkitkan, dia akan menjadi manusia. Xiao Mei berkata dengan terkejut, kamu ingin menjadikan ayahku manusia. Tang San tersenyum dan berkata, aku harus mengakui bahwa dia sangat cerdas, dan dia menyusun strategi dan bertahan. Dapat dikatakan bahwa dia mampu dan bisa, dan bahkan aku sedikit mengaguminya. Itu terlalu boros untuk keberadaan seperti itu untuk tidak ditarik ke dalam kubu manusia kita. Setelah dia dibangkitkan, dia akan menjadi manusia, jadi dia secara alami akan berdiri di sisi manusia. Ditambah dengan hubungan antara dia dan sesepuh klan monster merak, apakah menurutmu putri dari klan monster merak akan membenci identitas manusianya? Xiao Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas tidak. Tang San tersenyum dan berkata, itu benar. Dengan perlindungannya, hubungan antara ras monster merak dan kita manusia pasti akan menjadi lebih dekat. Dengan cara ini, Carry City dapat dijamin ramah dengan manusia. Begitu banyak. Jadi, miliknya kebangkitan sebagai manusia adalah situasi terbaik. Xiao Mei memandang Tang San dan berkata dengan emosi, kamu terlalu banyak berpikir. Tang San tersenyum pahit dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Manusia terlalu lemah dan fondasinya terlalu buruk. Aku harus menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan kekuatan manusia secara keseluruhan. Dengan cara ini, ketika kita pergi di masa depan, kita juga dapat meninggalkan umat manusia fondasi untuk pertumbuhan. Xiao Mei berkata, apakah kita harus meninggalkan pesawat ini di masa depan? Kembali ke rumah lama kita. Tang San mengangguk ringan, dan berkata, kamu mungkin tidak tahu tentang ini sekarang, tetapi seiring kultivasimu meningkat, terutama setelah kamu menjadi seorang kaisar di masa depan, ingatanmu tentang kehidupan masa lalumu akan berangsur pulih, dan ingatan tentang kehidupan ini akan tumpang tindih. Pada saat itu, kamu pasti akan merindukan rumah kami dan merindukan anak-anak kami. Mendengar dia mengatakan, anak kita, wajah cantik Xiao Mei memerah lagi. Tapi, aku tidak seperti dulu lagi sekarang, apakah mereka akan menerimaku? Tang San tersenyum dan berkata, itu pasti akan terjadi. Selain itu, apa yang tidak kamu ketahui adalah bahwa kamu menjadi lebih dan lebih seperti kamu di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, kamu dulu adalah setengah Raja Dewa, bahkan jika kamu bereinkarnasi, tubuhmu akan tetap sama. Itu masih mempertahankan jejak kehidupan sebelumnya. Saat kekuatanmu menjadi lebih kuat, kedua kehidupanmu secara bertahap akan tumpang tindih. Xiao Mei mengangguk ringan, mengambil inisiatif untuk mengambil tangannya, dan berkata, terima kasih telah datang kepadaku. Tang San mengepalkan tangannya dan berkata, selama kamu tidak membenciku dalam hidup ini, kita akan selalu bersama. Aku menyukainya. Xiao Mei menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku menyukainya dalam kehidupan ini, dan aku akan menyukainya di kehidupan selanjutnya. Meskipun Tang San tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memberitahunya apa yang telah dia lakukan untuknya, mengapa Xiao Mei tidak melihatnya di matanya? Mempertaruhkan, dia menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Tang San mengalami bencana yang mengerikan itu berulang kali.
Kekuatan perampokan hari itu tidak tahu seberapa mengerikannya daripada malapetaka yang dia hadapi di awal. Jika bukan karena Tang San, dia bahkan tidak tahu akan seperti apa dia sekarang. Lagi pula, dia tidak bisa mencapai seperti sekarang ini. Tang San diam-diam menjaga sisinya, membantunya dengan segala cara. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar merasa bahwa Tang San memiliki terlalu banyak rencana, tetapi Xiao Mei tidak merasa seperti itu, karena seluruh pribadi Tang San, seluruh hatinya, benar-benar terbuka untuknya. Tang San berkata, aku akan mencoba yang terbaik untuk berjuang karena tidak akan ada kehidupan selanjutnya. Xiao Mei tertegun sejenak dan bertanya, apakah kamu tidak menginginkanku di kehidupan selanjutnya? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Aku ingin memelukmu erat-erat dalam kehidupan ini, dan pada saat yang sama, dalam kehidupan ini, aku ingin kita benar-benar abadi, hidup dengan alam semesta. Sebagai mantan Raja Dewa, lawan paling kuat yang benar-benar harus dia hadapi bukanlah kaisar pesawat ini, atau master pesawat dari pesawat ini, tetapi hukum alam semesta. Jika bukan karena hukum alam semesta yang tidak membiarkan alam dewa menjadi terlalu kuat, bagaimana mungkin Xiao Mei bereinkarnasi dan dilahirkan kembali? Tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk melawan hukum alam semesta. Bahkan jika ada banyak dewa di alam dewa, lingkaran dewa masih kecil di depan hukum alam semesta. Tang San sudah membuat beberapa persiapan, tetapi itu tidak cukup, mereka masih perlu memperoleh kemampuan yang lebih kuat, dan bintang Falan juga akan menjadi salah satu persiapannya di masa depan. Sekarang, masih jauh dari arah itu, dan itu akan memakan waktu lama. Bahkan dia berjanji kepada master pesawat dari pesawat ini untuk membantu pesawat ini menjadi alam para dewa, yang sebenarnya merupakan salah satu persiapannya. Mata Xiao Mei sedikit kabur. Apakah benar-benar mungkin untuk menjadi abadi? Mungkinkah kita terlalu serakah? Tang San berkata, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Setidaknya kami telah bekerja keras. Jika kami bekerja keras, akan ada peluang. Kali ini, aku pasti akan sepenuhnya siap. Xiao Mei mengangguk dan berkata, lalu kapan kamu akan membangkitkan ayahku? Tang San berkata, segera. Ngomong-ngomong, masih ada kabar baik. Kakekmu telah berjanji untuk berdiri di pihak kita. Dengan bantuannya, itu akan jauh lebih lancar sebelum kita menjadi kaisar. Sekarang dia mencari tubuh yang tepat untukku. Ketika dia kembali, kita akan mulai. Xiao Mei berkata dengan terkejut, kakek mengetahuinya. Tang San tersenyum dan berkata, ini baik untuknya tanpa membahayakan sama sekali. Dia secara alami memahaminya. Jangan berkultivasi hari ini, istirahatlah. Ketika dia kembali, kita akan mulai. Oke, Xiao Mei mengangguk. Ayahnya akan dibangkitkan, dan dia menerima dukungan dari kakeknya, akhirnya mencairkan kesedihan di hatinya. Tang San tidak menyebut 4.000 orang lagi, kebencian yang mendalam ini hanya bisa dikubur sementara di lubuk hatinya, tetapi kebencian yang besar selalu harus dibalaskan. Meskipun mereka sedang beristirahat, mereka tidak meninggalkan ruang belajar. Tang San dan Xiao Mei duduk di sofa, menikmati dunia berdua yang langka. Kaisar Iblis Harimau Putih sangat efisien dan kembali dalam 2 jam. Saat-saat bahagia selalu berlalu dengan cepat, Tang San bahkan merasa bahwa Kaisar Iblis Harimau Putih Besar kembali terlalu cepat. Melihat senyum di wajah Xiao Mei, alis Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks, mengetahui bahwa dia dalam suasana hati yang lebih baik dengan penghiburan Tang San. Bawa kembali. Mulai sekarang, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar bertanya pada Tang San. Tang San berkata, ini belum terlambat. Semakin cepat kamu berintegrasi ke dalam indera ilahimu, semakin baik efek fusinya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar telah memperhatikan lingkaran sihir yang telah digambar Tang San sebelumnya. Dia berjalan ke depan formasi, dan cincin batu permata besar di jari manis tangan kirinya memancarkan cahaya, dan saat berikutnya, sebuah tubuh jatuh ke dalam formasi. Itu adalah pria parubaya yang tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan penampilan biasa dan perawakan sedang, dan penampilannya tidak bisa lebih biasa. Tidak ada napas, dan dia jelas sudah mati. Namanya Xiao He, dia hanya orang biasa, dan dia tidak memiliki bakat apapun. Aku memeriksa, itu harus menjadi masalah jantung, penyumbatan pembuluh darah, dan dia meninggal tiba-tiba. Ketika aku menemukannya, dia meninggal lebih sedikit dari 1 jam, dan sekarang sudah sekitar 2 jam. Dia tidak memiliki keluarga dan sendirian, jadi dia harus memenuhi kriteriamu,
bukan? Ini adalah orang termuda yang aku temukan yang memenuhi kriteria. Tang San mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan mulai sekarang. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu menciptakan keajaiban. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mundur beberapa langkah. Xiao Mei melangkah mundur bersamanya. Kakek, Xiao Mei memanggil dengan lembut. Kaisar Iblis Harimau Putih tidak memandangnya, tetapi hanya berkata, Xiao Mei berbisik, terima kasih. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan ringan, selama kamu tidak membenciku, tidak apa-apa. Xiao Mei dengan lembut menarik lengan baju Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah serius Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, dia menghela nafas pelan dan berkata, aku terlalu keras kepala untuk membiarkan ibumu menderita. Begitu banyak penderitaan, seharusnya aku pergi menemuinya lebih awal, tapi di dunia ini, bagaimana aku bisa mengakui kesalahanku pada anak-anakku? Aku menyesalinya. Tahukah kamu apa kata-kata Tang San yang paling menyentuhku? Ini bukan tentang keabadian, tapi kami keluarga, aku hanya memiliki 2 saudara, ibu dan anak perempuan yaitu kamu. Hanya kamu yang menjadi kerabatku yang sebenarnya. Aku telah hidup selama bertahun-tahun, dan semakin tua aku, semakin aku berharap memiliki kerabat untuk menemaniku. Ketika kamu kembali ke kota Kerry, aku akan memberitahu ibumu, lelaki tua yang keras kepala itu telah kehilangan kesabaran sekarang, biarkan dia kembali dan menemuiku. Mendengar kata-katanya, Xiao Mei tidak bisa menahan sakit hidungnya dan hampir menangis. Ibu pasti akan kembali menemuimu. Tang San dan aku akan membawanya kembali. Setiap kali aku menyebutmu, dia sebenarnya sangat merindukanmu. Kaisar Iblis Harimau Putih menepuk pundaknya dan berkata, kamu lebih beruntung darinya. Dia bertemu dengan bajingan saat itu. Setelah kamu pergi kemarin, aku dalam suasana hati yang buruk, jadi aku pergi ke bajingan itu dan memukulinya. Dia hanya kembali setelah beberapa saat. Mungkin bajingan itu merasa bahwa dia berhutang terlalu banyak padamu, dan dia tidak berani melawan, jadi aku memukulnya begitu keras sehingga dia tidak berani mengatakan satu keluhan pun. Tang San, yang sedang mempersiapkan upacara kebangkitan, menggerakkan sudut mulutnya ketika dia mendengar ini. Kaisar Iblis Besar Jing Feng kurang beruntung. Bukankah dia akan dipukuli di masa depan setiap kali Kaisar Iblis Besar Harimau Putih datang dalam suasana hati yang buruk? Namun, Tang San merasa bahwa ketika ada kesempatan, dia juga harus mengunjungi Kaisar Iblis Agung Jing Feng, tentu saja, tidak sekarang. Kamu harus menunggu sampai kekuatanmu sendiri lebih kuat. Dari 16 kaisar di Istana Leluhur, Kaisar Iblis Kristal telah jatuh, dan ada 15 yang tersisa. Sekarang mendapat dukungan dari Kaisar Iblis Harimau Putih. Jika kita bisa mendapatkan dukungan dari Kaisar Iblis Jing Feng, kota Kerry akan lebih stabil. Sword Saint Great Demon Emperor juga bisa memperjuangkannya. Dengan cara ini, bahkan jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi ingin melakukan apapun pada kota Kerry, dia masih akan takut. Kaisar Iblis Harimau Putih terus berkata kepada Xiao Mei, penglihatanmu lebih baik daripada ibumu. Anak laki-laki yang kamu temukan sangat bagus. Meskipun dia terlalu pintar, dia siap mati untukmu. Namun, dia benar-benar berani. Untuk membantumu melaporkan pekerjaannya, dia memilih untuk melampaui malapetaka pada saat itu, dan bahkan mengancam seluruh istana leluhur dan membiarkan semua kaisar mengambil tindakan. Bahkan jika aku menebak beberapa saat itu, aku masih menyangkal kemungkinan ini. Karena aku tidak berpikir dia memiliki kemampuan sama sekali. Aku tidak menyangka bahwa aku masih meremehkannya, anak ini sangat kuat. Namun, pria seperti itu sangat menarik, kamu harus melihatnya dan jangan biarkan dia dibawa pergi oleh orang lain. Xiao Mei mendengus dan berkata, aku tidak takut. Jika dia dibawa pergi oleh orang lain, itu akan membuktikan bahwa dia tidak teguh di hatiku. Selain itu, dia tidak akan melakukannya. Tang San menoleh dan melirik Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, ini masih mencegah orang menyelesaikan upacara kebangkitan dengan benar. Kata-kata sebelumnya cukup bagus, mereka memujinya, tapi bukankah dia menaruh tetes mata padanya nanti? Tang San terbatuk dan berkata, aku akan mulai. Kaisar Iblis Harimau Putih menunjukkan senyum, bocah bau, apakah kamu memiliki saat-saat panik? Pada saat ini, Tang San berdiri di samping lingkaran sihir dengan ekspresi serius. Segera setelah itu, kesadarannya perlahan dilepaskan, memicu lingkaran sihir. Tidak perlu baginya untuk mengingatkannya,
Kaisar Iblis Harimau Putih Besar telah menggunakan indera ilahinya untuk menyegel seluruh ruangan dengan erat, mencegah aura bocor keluar. Dalam barisan, tubuh bernama Xiao He terbaring rata. Pola lingkaran di sekelilingnya berangsur-angsur menjadi cerah. Lingkaran pola cahaya keemasan perlahan menyala, dan semangat Tang San juga tetap pada puncaknya. Dengan kilatan cahaya, menara waktu dan ruang perlahan muncul di depan perut bagian bawahnya. Trisula Dewa Laut duduk di laut kesadaran ilahi Tang San dan merupakan inti dari kesadaran ilahinya. Menara waktu dan ruang didirikan di dantian oleh Tang San, dipelihara oleh energi kacau dari rumput perak biru kacau Tang San. Chaos Ki adalah suplemen yang bagus, ketika Tang San meninggalkan pesawat ini, Chaos Ki ini harus dikembalikan ke pesawat. Namun, ketika dia masih di pesawat ini, dia masih membutuhkannya untuk membantu dirinya sendiri. Menara ruang dan waktu memancarkan cahaya putih susu. Ini adalah kedua kalinya Kaisar Iblis Harimau Putih melihat artefak ini. Dia segera memfokuskan matanya dan mengamatinya dengan cermat. Terakhir kali, Tang San menggunakan benda ini untuk secara paksa mencegat segumpal indera ilahinya, menyelesaikan perjalanan waktu, dan melihat perilakunya dengan Kaisar Iblis Besar Tianhu. Pada saat itu, Kaisar Iblis Harimau Putih marah dan terkejut. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana Tang San melakukannya. Setelah refleksi yang cermat, dia samar-samar menebak bahwa Tang San seharusnya menggunakan kemampuan untuk mengendalikan waktu dan ruang. Melihat artefak ini dengan atribut waktu dan ruang lagi, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak bisa menahan perasaan sedikit hangat, dan tentu saja dia bisa melihat betapa berharganya artefak ini dari matanya. Waktu dan ruang adalah dua elemen paling misterius, dan mereka muncul di artefak pada saat yang sama, yang jelas merupakan harta karun tertinggi. Selain itu, tampaknya Tang San sangat terampil dalam penerapannya, jelas menyempurnakannya untuk waktu yang lama. Jika bukan karena pola cahaya keemasan di alis Tang San yang mewakili senjata ilahi lain dengan aura yang lebih kuat, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar akan mengira itu adalah senjata ilahi aslinya. Tang San memusatkan kesadarannya pada menara waktu dan ruang, dan lapisan lingkaran cahaya putih mengalir turun dari menara waktu dan ruang, menutupi Xiao He dan seluruh barisan. Tampaknya tidak ada yang berubah di permukaan, tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa pola cahaya di tanah telah melambat, dan semuanya menjadi lebih lambat. Segera setelah itu, Tang San menyatukan tangannya, dan sinar cahaya putih lembut perlahan keluar dari telapak tangannya. Di bawah pengaruh menara ruang dan waktu, energi ini jatuh sangat lambat, jatuh seperti awan Qi, perlahan mengalir ke tubuh Xiao He. Ini adalah energi Xuan Tiangong. Jika kamu ingin menggunakan tubuh ini untuk menghidupkan kembali Raja Iblis Merak Besar, kamu harus terlebih dahulu menyingkirkan penyakit asli tubuh. Tang San terus menyuntikkan energi, tubuh Xiao He tidak bergerak, tetapi lingkaran putih secara bertahap muncul di tubuhnya. Tang San menggunakan Xuan Tiangong untuk membuka sumbatan pembuluh darah untuknya, pada saat yang sama, itu setara dengan mencuci sumsum dan mengubah tendon untuknya. Mengambil keuntungan dari tubuh tanpa jiwa ini, dia menyesuaikan tulang, meridian, dan darahnya sampai batas tertentu, sehingga tubuh biasa ini menjadi luar biasa. Tang San, yang telah mencapai tingkat dewa, memiliki energi Xuantian yang terus tumbuh, mengalir semakin banyak ke tubuh Xiao He. Pada saat ini, Xiao He seperti ditempa oleh Tang San, terus-menerus menyerap energi kehidupan, membuat fungsi tubuhnya terus meningkat. Xiao He meninggal untuk waktu yang singkat. Meskipun jantungnya berhenti tiba-tiba, bagian lain dari tubuhnya masih sangat aktif. Pada saat ini, di bawah stimulasi Tang San, seluruh tubuhnya mulai berubah. Dari pori-pori, zat abu-abu hitam terus keluar, yang dibakar oleh Tang San dengan Xuan Tiangong, dan tubuh Xiao He berangsur-angsur menjadi jernih. Tang San melipat tangannya di depan dadanya, membiarkan energi Xuantian mengelilingi tubuh Xiao He, terus-menerus menuangkannya, membasuh setiap inci tubuhnya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar telah menonton diam-diam di samping, pada saat yang sama menggunakan indera ilahi untuk memahami karakteristik energi yang dilepaskan oleh Tang San ini. Kaisar Iblis Harimau Putih menjadi semakin terkejut, karena setelah mengamati, dia menemukan bahwa ini bukanlah kekuatan darah sama sekali, juga bukan kekuatan transformasi iblis apapun, tetapi energi yang sangat murni, seolah-olah dimurnikan dan dikompresi akibat dari roh langit dan bumi. Selain itu, energi ini juga dipenuhi dengan aura kehidupan yang sangat kuat, dan di bawah aksinya, tubuh telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi.
Bukannya Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk meningkatkan fungsi makhluk hidup lainnya, tetapi dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat mencapai level Tang San, bahkan menaikkan level hidupnya. Kekuatannya terlalu mendominasi, jauh dari mampu menyerap energi lembut Tang San. Di bawah peningkatan berkelanjutan Xuan Tiangong, keadaan tubuh ini telah berubah, bahkan kulit dan penampilan telah berubah, tampaknya tidak lagi biasa. Tang San butuh waktu lama untuk memperbaiki tubuh ini, bukan untuk menyembuhkan penyakit aslinya, tetapi untuk memperbaikinya secara menyeluruh dari dalam keluar. Apa yang digunakan Tang San adalah metode pemurnian tubuh dari sekte tubuh di benua Douluo. Metode penyempurnaan tubuh akan sangat menyakitkan, tetapi sekarang Xiao He adalah mayat. Rasa sakit apa yang bisa dirasakan mayat? Sekarang adalah waktu terbaik untuk memperbaikinya. Dan situasi ini sangat sulit untuk ditiru, kecuali jika seseorang rela mati terlebih dahulu, dan kemudian menemukan tubuh untuk bereinkarnasi. Meskipun dia membantunya memilih tubuh manusia, Tang San masih harus melakukan yang terbaik. Di bawah operasi konstan Xuan Tiangong, warna biru dan ungu di wajah mayat secara bertahap menghilang, dan bahkan ada perasaan keluar dari debu. Sudut mulut Tang San sedikit terbalik, "Ayah mertuaku, aku sangat baik padamu." Dengan fondasi seperti itu, tidak peduli kemampuan apa yang kamu kembangkan di masa depan, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan itu akan sangat mudah untuk ditingkatkan. Di masa depan, kultivasi ayah mertua secara alami akan mengikuti rute transformasi iblis. Lagi pula, di mana dasar Raja Iblis Merak untuk menggunakan transformasi merak, yang terbaik adalah memiliki transformasi merak secara alami. Adapun bagaimana garis keturunan merak muncul, maka kamu harus meminta sang putri untuk meminjam beberapa garis keturunan murni. Transformasi merak yang dibawa oleh garis keturunan Kaisar Iblis Merak secara alami adalah yang terbaik. Sekarang tubuh ini telah disempurnakan oleh Tang San menjadi sangat murni, secara alami tidak ada masalah untuk menyerap darah asing. Butuh 1 jam penuh, ketika seluruh tubuh Xiao He menjadi hampir transparan di bawah pemurnian Xuan Tiangong, pembuluh darahnya berjalan normal, dan bahkan gelombang otaknya muncul. Tang San menghentikan injeksi energi Xuan Tiangong. Pada saat ini, tubuh ini tidak berbeda dengan orang yang hidup kecuali tidak memiliki jiwa. Baru saat itulah Tang San mengendalikan menara waktu dan ruang untuk perlahan-lahan jatuh, mendarat di dada Xiao He, lingkaran cahaya lembut menyebar, menutupi tubuh Xiao He. Di menara ruang dan waktu, cahaya keemasan aneh melintas, dan pada saat berikutnya, cahaya keemasan terbang keluar dan mendarat di alis Xiao He. Kaisar Iblis Harimau Putih tampak serius. Sedikit cahaya keemasan itu benar-benar terlihat seperti penjahat, dan itu masih berubah. Penampilannya terus-menerus beralih antara manusia dan burung merak, yang tampak tidak stabil. Ketika mengambil penampilan manusia, matanya juga tertutup, dan fluktuasi kesadaran spiritual tampak menjulang. Tang San memusatkan pikirannya, kesadaran spiritualnya berkembang, dan roda cahaya garis keturunan muncul dari belakang. Roda cahaya berputar, dan cahaya keemasan muncul dari belakang Tang San. Itu adalah aura keagungan khusus. Ketika aura ini muncul, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar hanya merasa bahwa kesadarannya bergetar hebat, dan bahkan memiliki keinginan yang kuat, seolah-olah dia akan mendapatkan sesuatu jika dia mendapatkan cahaya keemasan itu. Kaget lagi, sepertinya kesadarannya tidak berjalan semulus sebelumnya. Ya, ini adalah posisi Dewa Laut Tang San. Perbedaan terbesar antara dia dan yang disebut praktisi tingkat dewa dan kaisar ini adalah bahwa dia memiliki status dewa. Pentingnya posisi para dewa hanya dipahami oleh dewa-dewa sejati. Kedudukan para dewa menentukan potensi para dewa, kekuatan para dewa, sumber kepercayaan para dewa, dan kemana kepercayaan itu pergi. Tanpa posisi dewa, bahkan jika tingkat kehidupan tercapai, itu hanya orang yang kuat, bukan dewa yang sebenarnya. Itu bisa menjadi Raja Iblis Besar, atau Kaisar Iblis Besar, tetapi itu tidak akan pernah menjadi dewa. Tingkat kehidupan Tang San jauh lebih rendah dari seorang kaisar, tetapi keberadaan status Dewa Laut membuatnya lebih unggul dari semua makhluk di alam ini dalam hal keilahian. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang kaisar tidak bisa lakukan, tetapi dia bisa. Cahaya Dewa Laut menyinari Xiao He, dan segera, seluruh barisan berubah menjadi warna emas yang cemerlang. Tang San melipat tangannya di depan dadanya dan menutup matanya.
Cahaya dan bayangan seagot di belakangnya menjadi jelas dan menyatu dengan tubuhnya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi emas. Cahaya keemasan dan bayangan itu mengangkat jarinya dan menunjuk ke kesadaran Raja Iblis Merak Besar. Di saat berikutnya, kesadaran yang awalnya berkedip-kedip tiba-tiba menjadi bentuk manusia. Cahaya keemasan dan bayangan perlahan menyatu ke dalam tubuh Xiao He. Tiba-tiba, tubuh Xiao He bergetar hebat, dan semua meridian di tubuhnya membengkak. Ini hanyalah tubuh orang biasa, meskipun Raja Iblis Merak Besar sudah mati, kesadarannya masih berada pada tingkat puncak Raja Iblis Besar. Jika itu hanya tubuh manusia biasa, itu tidak akan mampu menampung kesadaran yang begitu kuat. Tang San sudah menyempurnakan tubuh ini sebelum mencobanya. Namun meski begitu, reaksi tubuh masih sedikit gemetar. Lingkaran halo putih susu keluar dari menara waktu dan ruang lagi, berubah menjadi lingkaran putih yang mengelilingi kesadaran. Ketika lingkaran putih muncul, getaran tubuh Xiao He dengan cepat menjadi lebih kecil. Meskipun tubuh ini telah ditingkatkan oleh Tang San, masih sulit untuk menanggung integrasi langsung dari kesadaran ilahi. Tang San memikirkan cara. Dia menggunakan menara waktu dan ruang untuk menyegel kesadaran spiritual Raja Iblis Merak Besar sampai batas tertentu, menyegel kekuatan kesadaran spiritual itu sendiri, membiarkannya dilepaskan secara perlahan alih-alih dilepaskan sekaligus. Dengan demikian, itu hanya mempengaruhi kekuatan kesadaran ilahi, tetapi tidak mempengaruhi intelek. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Tang San berani mengatakan bahwa dia bisa membantu Raja Iblis Merak Besar dilahirkan kembali. Jika tidak ada menara ruang dan waktu, jika kamu ingin menghidupkan kembali Raja Iblis Merak Besar, kamu harus menemukan setidaknya mayat Raja Iblis, dan kamu juga membutuhkan klan Iblis Merak, sehingga kemungkinan berhasil relatif tinggi. Dengan munculnya segel, kecepatan tenggelamnya kesadaran mulai meningkat. Satu demi satu garis cahaya keemasan mengalir terus-menerus dari atas kepala Xiao He ke tubuhnya, dan tubuhnya mulai bergetar secara teratur. Kaisar Iblis Harimau Putih dan Xiao Mei telah memperhatikan dengan seksama, menyaksikan perubahan ajaib ini. Bahkan praktisi di tingkat Kaisar Iblis Harimau Putih besar merasakan banyak manfaat saat ini. Hanya dalam proses fusi ini, penggunaan kesadaran ilahi, energi, dan aura ilahi yang kuat oleh Tang San sangat menyentuhnya. Dia sekarang semakin mengerti mengapa Kaisar Iblis Kristal Besar memilih untuk bekerja sama dengan Tang San. Warisan yang diperoleh Tang San memang di atas semua kekuatan di pesawat ini pada level tertentu. Senyum tipis muncul di wajah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak hanya akan bekerja sama dengan anak ini di masa depan, tetapi juga belajar darinya. Dari Tang San, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melihat kemungkinan kenaikan pangkatnya. Bahkan jika itu hanya terbatas pada tingkat kaisar, kaisar dan kaisar berbeda, dan Anda dapat melihat ketinggian Tianzu Kaisar. Kaisar Iblis Harimau Putih Kaisar Tianzu tingginya hanya lebih dari 200 meter, yang lain tingginya 300, 400, dan 500 meter. Setelah Kaisar Iblis Kristal meninggal, Kaisar Tianzu mencapai ketinggian 600 meter yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa Kaisar Tianzu-nya tidak bisa mencapai 600 meter? Memikirkan hal ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak bisa menahan perasaan sedikit hangat. Dengan anak ajaib ini, mungkin beberapa hal ajaib akan terjadi padaku. Kekhawatiran Xiao Mei berbeda dengan Kaisar Iblis Harimau Putih, dia khawatir apakah ayahnya dapat dibangkitkan. Ketika dia melihat kesadaran Raja Iblis Merak Besar muncul, jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika Raja Iblis Merak Besar meninggal, Tang San berkata dia akan menemukan cara untuk menghidupkannya kembali di masa depan. Xiao Mei berpikir itu adalah kata-kata Tang San untuk menghiburnya. Tanpa diduga, Tang San sebenarnya bisa melakukannya. Setelah menerobos menjadi dewa, Tang San benar-benar menjadi berbeda, bahkan lebih besar daripada setelah transendensinya. Meskipun dia sekarang telah mencapai tingkat Raja Iblis Besar, jelas masih ada celah dibandingkan dengan dia. Cahaya dan bayangan Dewa Laut berangsur-angsur menyusut, menghilang di Tang San. Budidaya Tang San saat ini tidak cukup untuk sepenuhnya menghidupkan kembali Dewa Laut. Tetapi dengan bantuan kekuatan para dewa, kesadaran yang dikonsumsi dapat dipulihkan dengan sendirinya. Terutama karena dia telah menggunakan otoritas Dewa Laut di Lautan Biru yang tak berujung. Semakin besar manfaat yang dapat diperoleh Lautan Biru yang tak berujung melalui otoritas ini, semakin banyak umpan balik yang akan diberikan kepadanya, menjadikannya Dewa Laut yang layak untuk namanya.
Kekuatan keyakinan yang besar adalah fondasi pertumbuhannya di masa depan. Ketika dia mencapai tingkat kaisar di masa depan, jika dia ingin mengembalikan kerajaan raja, dia perlu mengumpulkan banyak kepercayaan. Itu juga rintangan besar yang akan dia hadapi di masa depan. Pesawat ini tidak memiliki kemampuan untuk membatasinya menjadi raja para dewa, tetapi alam semesta memilikinya. Sebagai mantan penguasa alam dewa, jika Tang San ingin mencapai tingkat raja dewa lagi, itu juga merupakan pertanyaan besar apakah hukum alam semesta akan mengizinkannya. Alam dewa Douluo sudah sangat kuat sekarang, dan apakah ada Tang San di alam dewa Douluo akan menjadi situasi yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi, apa yang dipikirkan Tang San sekarang adalah bagaimana melawan hukum alam semesta, bagaimana membuat alam dewa Douluo bertahan selamanya. Ini bertentangan dengan kehendak hukum universal. Karena itu, dia ingin mengembalikan otoritas Raja Dewa, dan apa yang akan dia hadapi di masa depan adalah ujian hukum alam semesta. Setelah menerobos untuk menjadi dewa, persiapan Tang San ditujukan pada hukum alam semesta. Lagi pula, bagaimana hukum alam semesta akan menghentikannya, Tang San sendiri tidak tahu. Kesadaran Raja Iblis Merak telah sepenuhnya tenggelam ke dalam tubuh Xiao He. Tubuh Xiao He berangsur-angsur berhenti gemetar. Pada saat ini, mata Tang San sangat fokus, bahkan sedikit gugup, karena langkah terakhir adalah yang paling penting, dan itu adalah untuk benar-benar mengintegrasikan kesadaran dan tubuh. Hanya ketika tubuh menerima kesadaran, dan kesadaran mengendalikan tubuh, barulah kelahiran kembali ini benar-benar selesai. Dan langkah ini memiliki unsur keberuntungan tertentu, itu tergantung pada kehendak Raja Iblis Merak. Cahaya berangsur-angsur mereda, lingkaran sihir di tanah berangsur-angsur memudar, dan tubuh Xiao He benar-benar tenang. Tang San tidak menggunakan kemampuan lagi dan mengambil kembali menara ruang dan waktu. Dia duduk di samping Xiao He, dan kemudian memberi isyarat diam kepada Kaisar Iblis Harimau Putih Besar dan Xiao Mei. Wang Qing, bisakah kamu mendengarku? Wang Qing, Tang San memanggil dengan lembut. Xiao He tidak menjawab. Tang San melanjutkan, Wang Qing, cepat bangun, jika tidak, putrimu tidak akan mengenalimu. Xiao He masih tidak merespon. Meskipun wajahnya normal dan tanda-tanda vitalnya normal, tidak ada tanda-tanda bangun. Tang San tidak berhenti, dia menghela nafas dan terus berbicara. Setiap kata yang dia katakan terguncang dengan kesadaran ilahi. Wang Qing, sang putri akan menikah lagi, untuk menikahi Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao He, yang awalnya sangat tenang, tiba-tiba gemetar hebat, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Mendengar kata-kata Tang San, bahkan sudut mulut Kaisar Iblis Harimau Putih berkedut, dan Xiao Mei bahkan lebih terpana. Dan reaksi Xiao He saat ini juga mengejutkan mereka. Bangun, mata Xiao He melebar, dan seluruh orang tampak dalam keadaan setengah kacau. Tang San berkata dengan lembut, kamu adalah Wang Qing dan Xiao He. Masih belum kembali ke jiwamu. Mengatakan itu, Tang San menunjukkan dengan tangan kanannya, dan sedikit cahaya kemasan jatuh di antara alis Xiao He, terlihat Xiao He gemetar hebat lagi, dan kemudian kilau aneh terpancar dari tubuhnya, cahaya kemasan berlama-lama dari kepala sampai kaki. Xiao He tiba-tiba menghela napas berat, dan kemudian duduk seperti itu. Dia tidak bergerak pada awalnya, seolah-olah dia telah membeku, dan setelah lebih dari 10 detik, dia perlahan menoleh dan menatap Tang San di sampingnya, matanya kabur, tetapi suara gumaman keluar dari mulutnya. Tidak, dia tidak akan menikah dengan orang lain. Tidak. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, apakah kamu sudah bangun? Tuan Kota. Seluruh tubuh Xiao He bergetar, matanya berangsur-angsur terfokus saat dia melihat Tang San. Kamu. Tang San mengangguk padanya dan berkata, aku Ashura, dan aku juga Tang San. Ayah. Pada saat ini, Xiao Mei sudah bergegas dan datang ke sisi Xiao He, menatap pria ini dengan wajah yang tidak dikenal tetapi mata yang familiar, dan memanggil dengan suara gemetar. Seluruh tubuh Xiao He bergetar lagi, menatap Xiao Mei, matanya menjadi rumit. Xiao Mei, kamu Xiao Mei. Apakah aku mati? Apa yang terjadi? Di mana aku? Air mata Xiao Mei mengalir. Bukankah suasana hatinya campur aduk? Dia ingin melemparkan dirinya ke pelukan Raja Iblis Merak yang terlahir kembali, tetapi dia menahan diri ketika dia melihat wajah yang tidak dikenalnya. Ya, aku Xiao Mei, Tang San yang menghidupkanmu kembali. Kamu sudah hidup. Pada saat ini,
Raja Iblis Merak Besar benar-benar terjaga. Dia melihat ke bawah ke tubuhnya, menyentuh wajahnya tanpa sadar, dan merasakan kehangatan tubuhnya. Kebangkitan, apakah kamu telah dibangkitkan? Tetapi dia segera merasa ada sesuatu yang salah, dia merasakan tubuhnya melalui kesadaran, dan menemukan bahwa tubuh itu kosong, tidak ada kekuatan darahnya yang kuat sama sekali, dan bahkan kesadarannya hanya tinggal sedikit. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Raja Iblis Merak memandang Xiao Mei dan kemudian ke Tang San, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu baru saja dibangkitkan, dan kesadaranmu masih sedikit tidak stabil, jadi kamu harus istirahat dulu. Kaisar Iblis Harimau Putih juga berjalan mendekat, sedikit mengernyit, merasakannya, dan menentukan keadaan Raja Iblis Merak di kali ini. Melihat Kaisar Iblis Harimau Putih, mata Raja Iblis Merak melebar, Yang Mulia Harimau Putih, aku telah melihat Yang Mulia Harimau Putih. Kaisar Iblis Harimau Putih besar menatapnya dengan mata menyala, dan berkata dengan sungguh-sungguh, menghitung putriku, mengandalkan cucu perempuanku, aku akan menyelesaikan akun ini denganmu nanti. Wang Qing, tolong ingat itu untukku. Ekspresi wajah Raja Iblis Merak tiba-tiba menjadi kaku. Ya, dia sudah ingat apa yang terjadi sebelum dia meninggal, dan untuk beberapa saat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bermeditasilah sebentar dan stabilkan kesadaranmu. Tubuhmu sebelumnya telah runtuh, jadi aku menggunakan tubuh lain untuk membantumu bangkit. Aku mengintegrasikan kesadaranmu ke dalam tubuh ini, tetapi karena indera ilahimu terlalu kuat, jadi aku menyegel kesadaran indera ilahimu. Di masa depan, saat kekuatanmu pulih, indera ilahi akan secara bertahap dibuka. Setelah kamu melampaui kembali kesengsaraan, roh dan jiwa dapat disatukan dan semua indera ilahi yang asli dapat dipulihkan, kata Tang San. Raja Iblis Merak mengangguk, menatap Tang San dalam-dalam, dan berkata, terima kasih. Tang San hanya menggelengkan kepalanya. Di sisinya adalah Kaisar Iblis Harimau Putih dan Xiao Mei. Saat ini, Wang Qing atau Xiao He tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Mungkin meditasi adalah cara terbaik. Saat ini, dia duduk bersila, fokus dan terkendali, dan mulai bermeditasi. Meskipun kemampuan fisiknya tidak lagi sama, pengalaman meditasinya masih seperti Raja Iblis Merak. Dia memotivasi keinginan spiritualnya untuk menyelaraskan dengan tubuhnya, diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya, dan pada saat yang sama menstabilkan kesadarannya. Tang San mengangkat tangannya untuk membuat penghalang diam di sampingnya, dan kemudian datang ke Kaisar Iblis Harimau Putih dan Xiao Mei. Untungnya tidak dipermalukan, itu berhasil. Tang San menyeringai pada Xiao Mei. Xiao Mei memandang Tang San dengan sedikit tidak percaya di matanya yang indah, dia dibangkitkan, dan ayahnya benar-benar dibangkitkan. Orang lain bisa dipalsukan, tetapi matanya tidak bisa dipalsukan. Dia terlalu akrab dengan tatapan itu. Jelas terlihat seperti ayahnya, meskipun dia belum kembali ke keadaan sebelumnya, tidak ada keraguan bahwa itu adalah dia. Apa keadaannya sekarang? Kaisar Iblis Harimau Putih besar bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Dia yakin bahwa bahkan kemampuan kelahiran kembali nirwana dari Kaisar Iblis mayat hidup tidak dapat digunakan pada makhluk hidup lain, dan hanya dapat digunakan pada dirinya sendiri. Dan Tang San setara dengan menggunakan kesadaran ilahi yang tersisa untuk membangkitkan tubuh baru, yang pasti dapat digambarkan sebagai keajaiban. Alasan mengapa Tang San mampu menghidupkan kembali Raja Iblis Merak Besar adalah karena kesadaran ilahi Raja Iblis Merak Besar itu sendiri cukup kuat, dan itu segera dipertahankan. Yang kedua adalah menara waktu dan ruang, artefak kuat yang dapat mendistorsi ruang dan waktu. Kesadaran Raja Iblis Merak Besar tidak berbeda dengan ketika dia baru saja mati, ditambah dia memiliki tubuh yang cocok dan otoritas dewa. Setelah mensintesis banyak kemampuan, Wang Qing dibangkitkan. Tang San berkata, relatif sulit untuk membawa kesadarannya dengan tubuh manusia, jadi aku menaruh 9 segel pada kesadarannya, dan segel terakhir menyegel lebih banyak kesadaran daripada yang sebelumnya. Sekarang hanya jejak kesadaran yang tersisa untuk menahannya terjaga, dan pada saat yang sama dia mampu mempertahankan ingatan dan kewarasan aslinya. Aku menggunakan kekuatanku untuk mencuci tubuh ini. Meskipun ini adalah tubuh manusia, dalam hal bakat dan potensi, dia di atas tubuh sebelumnya. Namun, setelah semua, dia adalah perpaduan kesadaran spiritual dan tubuh baru, dan masih ada beberapa masalah. Sulit bagi kesadaran spiritual dan tubuh untuk menjadi sesempurna yang asli. Oleh karena itu,
Bahkan jika dia tumbuh di masa depan, akan ada batasan, setidaknya, dia tidak dapat melakukannya tanpa pesawat ini. Jika tidak, kesadarannya akan tidak stabil dan tubuhnya akan runtuh. Jika dia ingin mengembalikan kultivasi sebelumnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, dia memiliki fondasi yang kuat, dan potensi tubuh ini cukup besar. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mengangguk dan berkata, ini sudah sangat bagus. Ada beberapa orang yang bisa hidup kembali. Dia sudah sangat beruntung. Ini semua berkat Xiao Mei kita. Orang ini juga penuh kebencian. Tang San berkata, tapi dia menyelamatkan Bibi Sukin dan Xiao Mei pada saat yang paling kritis. Tanpa dia, Bibi Sukin dan Xiao Mei akan berada dalam bahaya. Yah, mari kita hitung kelebihan dan kekurangannya. Apakah kamu akan menjadikannya manusia di masa depan? Tang San mengangguk dan berkata, Raja Iblis Merak hebat sangat cerdas. Secara alami merupakan berkah bagi manusia untuk memiliki keberadaannya di antara manusia. Ini juga dapat dianggap sebagai bagian dari keegoisanku. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, kamu masih harus berhati-hati dengan orang ini. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, kali ini berbeda dari masa lalu. Aku percaya bahwa mentalitasnya akan banyak berubah ketika dia melakukannya lagi. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tang San berkata, aku akan tinggal bersama Xiao Mei dan menghabiskan sisa waktu belajar bersama. Aku juga akan memanfaatkan waktu ini untuk meletakkan dasar bagi peningkatan Raja Iblis Merak Besar. Semangatnya juga harus tetap stabil. Yah, kalau begitu kamu tetap di sini, kamu pasti aman di sini. Katakan saja padaku jika kamu butuh sesuatu. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melambaikan tangannya dan berkata, terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Namun, aku ingin merasakan keadaanmu saat ini, terutama garis keturunan supermu. Aku sangat tertarik. Aku selalu merasa bahwa menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu, peningkatanku sendiri sangat terbantu. Karena itu, aku ingin bertarung denganmu sekali, dan untukmu, berlatih pertarungan yang sebenarnya adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu. Mata Tang San berbinar, dan berkata, tentu saja itu bagus dalam kasus ini, tetapi itu perlu dilakukan di tempat yang benar-benar tersembunyi, sehingga tidak dapat ditemukan oleh kaisar lain. Aura darah super masih terlalu jelas. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, kamu dapat yakin. Aku telah menjadi seorang kaisar selama bertahun-tahun. Jika aku bahkan tidak memiliki akumulasi ini, aku tidak pantas disebut seorang kaisar. Kamu harus beristirahat dulu. Aku akan datang kepadamu besok dan mari kita diskusikan. Oke, generasi kaisar ini menempati peringkat kelima di antara kaisar iblis besar, dia bahkan mengucapkan kata, belajar, kepada Tang San, menunjukkan betapa dia menganggap penting Tang San. Faktanya juga benar, Tang San terus menunjukkan sisi ajaibnya di depannya, yang benar-benar menggerakkan hati kaisar. Dia benar-benar ingin belajar sesuatu dari Tang San. Setiap kejutan yang dibawa Tang San adalah sesuatu yang belum pernah dilihat kaisar ini dalam hidupnya, memberinya banyak inspirasi, dan tentu saja, kegembiraan. Xiao Mei berkata dari samping, jika kalian berdiskusi satu sama lain, aku akan menonton. Kaisar Iblis Harimau Putih langsung tertawa ketika mendengar ini, apa? Apakah kamu takut aku akan menyakiti kekasih kecilmu? Xiao Mei tersipu, kekasih kecil apa? Bukan itu. Kaisar Iblis Harimau Putih memutar matanya dan berkata, aku tidak buta. Aku pasti akan membiarkanmu menontonnya pada waktu itu. Menonton pertempuran seperti itu juga akan menjadi semacam peningkatan bagimu. Aku akan membicarakannya besok. Aku jarang memiliki harapan seperti itu. Nah, kali ini benar-benar membuatku menantikannya. Tang San tersenyum dan berkata, aku juga menantikannya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar pergi, sementara Tang San menarik Xiao Mei yang bersemangat untuk tinggal di sisi Xiao He, menunggu meditasinya berakhir. Sekarang tidak ada Wang Qing, Raja Iblis Merak yang agung, yang ada hanyalah manusia Xiao He. Karena itu, Tang San harus mengklarifikasi beberapa hal dengannya. Mentalitas Raja Iblis Merak memang sangat baik, di bawah kebangkitan yang begitu tiba-tiba, dia mampu bermeditasi dengan sangat tenang selama 2 jam untuk menstabilkan jiwanya. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya banyak bergerak, dan dia terlihat sangat normal. Matanya langsung tertuju pada Tang San. Dia berdiri, membungkuk sedikit ke Tang San,
dan berkata, "Terima kasih telah membangkitkanku dan memberiku kehidupan kedua." Tang San melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku, aku juga takut Xiao Mei akan sedih, jadi aku membangkitkanmu. Aku yakin kamu memiliki perasaan tertentu tentang situasimu sekarang." Xiao He tersenyum pahit, "Ya, apakah aku manusia sekarang?" Tang San mengangguk dan berkata, "Itu memang manusia. Meskipun kesadaran spiritualmu disegel dengan baik olehku, kondisi untuk kebangkitan masih sangat keras. Jika kamu ingin dibangkitkan, kamu membutuhkan tubuh yang cocok, tetapi apapun yang terjadi jenis tubuh, bahkan tubuh klan iblis merak akan sangat berbeda dari tubuhmu sebelumnya. Perbedaan itu berarti akan ada reaksi penolakan, yang akan menyebabkan kegagalan fusi. Apalagi jumlah anggota iblis merak klan terbatas. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang baru saja meninggal di antara lebih dari 3.000 klan, dan mati secara alami, dan tubuhnya tidak boleh terlalu tua. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, aku pikir tubuh manusia adalah yang paling cocok untukmu. Manusia itu sendiri lemah dan tidak memiliki bakat. Dibandingkan dengan indera ilahimu, mereka berada dalam posisi yang benar-benar lemah. Ketika mereka bergabung dengan indera ilahimu, meskipun ada penolakan semacam ini sangat kecil dan dipengaruhi oleh indera ilahimu. Penekanan total. Dengan begitu, fusi tidak menjadi masalah. Indera ilahimu terlalu kuat. Aku membagi indera ilahimu menjadi 9 bagian, dan setiap bagian secara bertahap menjadi lebih kuat. Sekarang aku hanya menyimpan jejak indera ilahi dan semuanya, sehingga tubuh ini dapat menanggungnya. Aku mengubah ini satu. Tubuh telah sangat meningkatkan potensi tubuh ini. Seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk berkultivasi kembali di masa depan. Tidak sulit untuk mengintegrasikan kembali ke dalam darah klan monster merak. Aku dapat membawa Anda untuk menyelesaikan ini. Aku percaya bahwa dengan pengalamanmu, tidak sulit untuk berkultivasi kembali, tidak butuh waktu terlalu lama, dan dengan peningkatan kekuatan, itu cukup untuk secara bertahap membuka segel kesadaran. Xiao He tersenyum pahit, aku akan menjadi manusia mulai sekarang. Sebagai manusia, aku harus selalu dekat dengan manusia. Bagaimanapun, sekarang aku bukan lagi klan iblis merak, dan aku adalah mantan Raja Iblis Merak, putriku bukan karena aku. Jika spesies milikmu berubah, kamu akan melepaskan perasaanmu padaku. Dengan cara ini, klan monster merak pasti akan mendekati manusia. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk melayani berbagai tujuan dengan satu batu. Mendengar kata-katanya, Tang San tidak bisa menahan tawa. Berbicara dengan orang pintar itu mudah. Setelah bermeditasi sebentar, Raja Iblis Merak Besar memahami situasi saat ini. Tang San tidak membela diri, hanya mengangguk. Raja Iblis Merak Besar, senyum di wajah Xiao He berangsur-angsur menjadi lebih hangat, senang hidup. Tahukah kamu, ini adalah perasaan terbesarku sekarang, dan aku bahkan merasa sangat santai. Sejak aku dipilih oleh Sang Putri, aku tidak pernah mengalami hari yang santai seperti hari ini. Sekarang, aku akhirnya bisa bersantai. Aku tidak harus memikul tanggung jawab klan monster merak, dan tidak ada tekanan lain. Aku pikir itu cukup bagus untuk menjadi seorang manusia, bahkan jika aku bisa. Tidak masalah bagiku untuk menumbuhkan kembali kemampuan ras monster merak yang asli. Terima kasih telah membangkitkanku. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke Mei Gongzi, menghela nafas, dan berkata, "Xiao Mei, kamu harus mengetahuinya sekarang, kan?" Mei Gongzi menatapnya dengan mata yang rumit dan mengangguk. Xiao He menghela nafas pelan dan berkata, "Aku tidak berharap kamu masih memperlakukanku sebagai seorang ayah. Aku memang menggunakan ibu dan anak. Aku tidak menjelaskan apapun pada dirimu, tetapi dalam hatiku, aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Untuk waktu yang lama, aku lupa bahwa kamu bukan putri kandungku. Tentu saja, kadang-kadang aku bertanya-tanya betapa menyenangkannya jika kamu adalah putri kandungku. Mengapa tidak ada anak kandungku yang sebaik kamu? Aku dibangkitkan oleh kamu. Di masa depan, biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku bukan lagi Raja Iblis Merak yang hebat." "Ayah." Suara Xiao Mei sedikit bergetar. Panggilan ini jelas membuat tubuh Xiao He gemetar. "Kamu membesarkanku, mengajariku menjadi dewasa, dan memberiku kemampuan seperti sekarang. Jika bukan karenamu, aku mungkin tidak bisa dilahirkan di dunia ini. Apa yang terjadi di masa lalu tidaklah penting. Di hatiku,
Kamu selalu menjadi ayahku. Semua yang telah kamu lakukan untukku membuktikan bahwa kamu adalah ayah yang berkualitas. Lebih baik membesarkan anak, bahkan jika kamu memanfaatkanku, tetapi seperti yang kamu katakan, kamu tidak pernah menyakitiku dan ibuku. Xiao He menatap kosong pada Xiao Mei, bahkan jika dia sangat pintar, dia tidak akan pernah menduga bahwa Xiao Mei akan memiliki sikap seperti itu terhadapnya. Di antara klan monster merak, kamu adalah satu-satunya yang baik padaku sejak kecil. Setiap kali mereka menggertakku, kamu selalu melindungiku dan menghukum mereka. Saat itu, aku merasa sangat hangat. Hubungan antara ibuku dan kamu tidak baik, aku pikir itu adalah hubunganmu, tetapi apakah itu ibuku atau kamu sangat baik kepadaku ketika kamu sendirian denganku, aku akan selalu mengingat kebaikanmu kepadaku, dan itu tidak akan berubah karena hubungan darah. Suara Xiao He sedikit bergetar, dia mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh kepala Xiao Mei, tetapi dia merasakan tatapan waspada Tang San dan meletakkan tangannya ke bawah. Anak baik, kamu anak yang baik. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Kamu anak yang baik. Sebenarnya, ketika kamu masih muda, aku merasa bahwa kamu selalu diam-diam membantu manusia lemah itu. Suatu ketika, anak-anak klan menggertakmu dan menghina identitas manusiamu. Apa yang terjadi padamu dengan keras kepala mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah manusia. Bangga dengan identitas manusianya. Mata Xiao Mei sudah merah, Tang San dengan lembut membawanya ke dalam pelukannya, dan berkata kepada Raja Iblis Merak Besar, nama tubuhmu sekarang adalah Xiao He. Jika menurutmu itu harus dipisahkan dari identitasmu sebelumnya, maka aku sarankan kamu hidup dengan identitas dan nama Xiao He di masa depan. Selain kami, kamu harus memberitahu sang putri tentang kebangkitan. Lagi pula, ini terlalu mengejutkan dan mudah untuk menarik perhatian istana leluhur. Raja Iblis Merak Besar mengangguk sedikit dan berkata, ini adalah cara terbaik. Aku hanya ingin tahu tentang apa yang terjadi selama ini. Meskipun aku tidak memiliki basis kultivasi sekarang, kamu masih memiliki kesadaran spiritual. Kamu semua telah melewati malapetaka. Apakah itu berhasil? Sudah berapa lama aku mati? Apa yang terjadi sesudahnya? Tang San berkata, biarkan aku memberitahumu apa yang terjadi setelah kamu meninggal. Setelah kamu jatuh, Xiao Mei mewarisi posisi patriark klan monster merak. Tang San mulai berbicara tentang Xiao Mei yang mewarisi posisi patriark, termasuk punggung tangan yang ditinggalkannya dalam pengejaran Kaisar Iblis Kegelapan, hingga peningkatan kekuatan Xiao Mei yang cepat, dan datang ke istana leluhur untuk melaporkan tugas, prosesnya mendebarkan. Terlepas dari kemampuannya sendiri, Tang San hampir mengungkapkan segalanya. Adapun kesengsaraannya sendiri, apa yang dia katakan kepada Raja Iblis Merak Besar sama dengan apa yang dia katakan kepada Raja Iblis Harimau Putih Besar, keduanya mengatakan bahwa dia telah memperoleh warisan Dewa Laut yang kuat. Xiao He mendengarkan dengan sangat serius, dan dia tidak bisa menahan gemetar ketika dia mendengar tempat yang mendebarkan, terutama proses pembekalan Xiao Mei. Dia bahkan mengalahkan Raja Iblis hebat dari klan Phoenix Api Abadi, dan juga memenangkan dukungan dari 6 kaisar, yang membuatnya merasa luar biasa. Cara Xiao He memandang Tang San berangsur-angsur berubah. Dia sendiri pandai menyusun strategi, tetapi semua yang dilakukan Tang San dalam proses membantu Xiao Mei melaporkan pekerjaannya berada di luar penilaiannya. Terutama ketika Tang San membawa penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi, kesengsaraan Dewa Pemusnahan membombardir istana leluhur, memaksa lebih dari selusin kaisar untuk melindungi jalan baginya untuk mengatasi kesengsaraan, menyebabkan Kaisar Iblis Rubah Surgawi menderita kerugian berat, tetapi Tang San tetap hidup dan berhasil melampaui kesengsaraan. Semua ini membuatnya merasa luar biasa. Pria muda di depannya sebenarnya lebih baik dalam tata letak daripada dirinya sendiri, dan dia jauh lebih berani daripada dirinya sendiri. Bahkan di hadapan begitu banyak kaisar, dia dapat menghadapinya dengan tenang, dan dia juga mempermainkan kaisar, dan akhirnya mendapat situasi seperti itu. Setahun, kurang dari setahun setelah dia meninggal, Xiao Mei telah menyelesaikan bencana dan menjadi Raja Iblis Besar. Kecepatan kultivasi semacam ini, apalagi di klan monster merak, belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di antara seluruh klan monster. Semua ini luar biasa, tetapi faktanya ada di depanmu, dan sekarang bahkan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar telah menaiki perahu yang sama. Situasi perlombaan monster merak saat ini dapat dikatakan sangat baik. Paling tidak,
Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Jing Feng pasti akan mendukung mereka. Dengan dukungan dua kaisar di belakangnya, dan Tang San, orang bijak yang mengawalnya, kota Keri bisa dikatakan tak tertembus. Yang dibutuhkan Xiao Mei adalah untuk terus berkembang dan menjadi Kaisar Iblis Merak berikutnya. Pada saat itu, garis keturunan mereka akan benar-benar memiliki hak untuk berbicara di istana leluhur. Setelah mendengarkan narasi terperinci, Xiao He menghela nafas panjang, menatap Tang San, dan mau tidak mau memberinya acungan jempol. Aku tidak sebaik kamu dalam hal bakat atau kebijaksanaan. Aku awalnya berpikir bahwa kamu akan membangkitkanku. Aku dapat memberimu lebih banyak nasihat. Sekarang tampaknya kamu dapat melakukannya dengan baik tanpaku. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, kadang-kadang tenaga kerja habis, jika aku bisa mempertimbangkan semuanya, tidak akan ada begitu banyak rekan senegaranya yang sekarat di pemukiman. Aku bukan klan monster, jadi aku salah menilai monster itu, sikap klan terhadap manusia. Itulah yang menyebabkan tragedi ini. Aku pikir selama aku berhasil membawa Xiao Mei untuk melapor ke tempat kerja, dan membuat kerusuhan di halaman leluhur dan melemahkan klan Tianhu, pihak kota Keri akan stabil. Dan kami telah mengendalikan kecepatan ekspansi pemukiman, tapi aku masih salah. Jika kamu ada di sana, kita bisa saling membantu untuk menghindari masalah ini sebisa mungkin. Xiao He mengangguk sedikit dan berkata, manusia itu lemah, tetapi kecerdasan manusia selalu diakui oleh pejabat tingkat tinggi dari klan monster dan klan roh. Jika tidak, mengapa banyak bangsawan besar memiliki pengikut manusia? Manusia telah ada selama beberapa waktu yang sangat lama. Ini memiliki sejarah panjang. Meskipun tidak memiliki bakat garis keturunan dan sering menghadapi bahaya, sebagai budak, waktu bertahan hidup singkat, tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, jumlah manusia sebenarnya telah meningkat. Satu hal yang kamu tidak tahu bahwa di seluruh benua peri hari ini, dalam hal jumlah, manusia adalah yang paling banyak dari semua ras. Bagaimana mungkin ras dengan kecerdasan yang cukup dan kemampuan reproduksi yang kuat tidak ditakuti oleh istana leluhur? Apakah kamu tahu bagaimana transformasi Dewa Iblis terjadi? Itu tidak hanya diperoleh manusia untuk bertahan hidup. Ini juga merupakan upaya istana leluhur untuk mencoba memecahkan masalah kesulitan reproduksi banyak spesies dengan kawin dengan manusia. Namun, meskipun manusia tidak memiliki bakat garis keturunan, keturunan yang lahir dari ras apapun dan manusia pada akhirnya akan terlihat seperti manusia, tetapi hanya memiliki kemampuan garis keturunan transformasi Dewa Iblis. Yang lebih aneh lagi adalah orang-orang yang memiliki warisan transformasi Dewa Iblis, hampir semua berpikir bahwa dia adalah manusia, bukan klan monster. Setelah lama bereksperimen, pengadilan leluhur menghentikan metode ini. Namun, dengan bantuan eksperimen ini, manusia mulai muncul dari Dewa Iblis untuk menjadi lebih kuat, bahkan generasi kedua dan ketiga. Transformasi Dewa Iblis yang diwariskan. Meskipun masih dibatasi oleh darah, itu tidak bisa sangat kuat. Namun, kemampuan bertahan hidup manusia secara keseluruhan telah sangat meningkat. Pengadilan leluhur juga mengeluarkan larangan hubungan intim dengan manusia. Namun, pada akhirnya, itu sia-sia. Pengadilan leluhur bertanya-tanya mengapa manusia begitu menarik, dan tidak hanya manusia wanita yang menarik, tetapi pria juga. Sebenarnya ada kasus di mana wanita dari suku monster bersedia melahirkan anak untuk pria manusia. Akibatnya, jumlah manusia dengan transformasi monster mulai meningkat, dan kemudian organisasi seperti penebusan muncul. Semua ini berarti evolusi. Manusia berevolusi. Baik itu kecerdasan atau kemampuan, itu sama. Tidak ada kemampuan alami di permukaan, tetapi memiliki potensi misterius. Bahkan memiliki kemampuan untuk mengasimilasi ras lain. Lebih dan lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia. Secara alami sangat sulit bagi Xiao Mei untuk berhasil dalam deskripsi pekerjaannya ketika dia memiliki darah manusia. Dan kamu telah membangun pemukiman manusia terlalu dini. Kaisar Iblis Tianhu mungkin menilai bahwa jika manusia menderita karena ini. Dengan evolusi skala besar kedua, kemungkinan tidak dapat dikendalikan, itulah sebabnya Xiao Mei berhasil dalam pembekalannya. Tetapi pada akhirnya, karena berbagai alasan yang kamu sebutkan, dia akhirnya harus mengakui pembekalannya, tetapi dia harus juga membuat manusia tidak dapat lebih kuat lagi karena Xiao Mei. Itulah mengapa ada pembantaian, dan itu juga karena Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mendesak Xiao Mei untuk bertransisi ke klan monster sesegera mungkin. Mendengarkan analisis Xiao He,
Tang San berangsur-angsur menjadi tercerahkan. Ternyata manusia yang tampak lemah di pesawat ini justru membuat Zhu Ting waspada. Faktanya, kemampuan evolusi manusia memang hebat. Dalam kehidupan terakhir, di benua Douluo tempat dia berada, manusia asli juga lemah, dan makhluk yang paling kuat adalah makhluk yang disebut binatang jiwa. Binatang buas sangat kuat, menindas ruang hidup manusia. Tetapi seiring berjalannya waktu, manusia sebenarnya telah mempelajari selain metode kultivasi mereka sendiri, mereka juga dapat memperkuat diri mereka sendiri dengan berburu binatang buas dan mendapatkan cincin roh pada mereka, dan secara bertahap menjadi penguasa pesawat itu. Bahkan kemudian, Soul Beast perlu mematuhi manusia dan hidup sendiri di planet lain di bawah bimbingan manusia. Di bidang bintang Falan, evolusi manusia jelas jauh dari mencapai tingkat bersaing dengan monster dan roh. Tetapi setelah dia datang ke pesawat ini, dia tidak diragukan lagi mempromosikan ini. Sebagai mantan Raja Dewa, Tang San bahkan memiliki perasaan bahwa, dalam kegelapan, hukum alam semesta sebenarnya yang paling nostalgia bagi manusia. Dia masih ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia pernah mendengar cerita tentang naga. Naga adalah ras yang sangat kuat, di pesawat apapun. Dan pesawat yang dia tahu milik kendali klan naga. Klan naga sangat kuat sehingga membentuk alam dewa yang sangat kuat, tetapi akhirnya dihancurkan di bawah bimbingan hukum Yusen. Sebagai perbandingan, ketika alam dewa Douluo mereka ditargetkan oleh hukum alam semesta, mereka hanya tersapu oleh aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Tampaknya hukum alam semesta lebih toleran terhadap manusia daripada ras lain. Di kali ini, setelah mendengarkan cerita Xiao He, dia tiba-tiba memiliki kesadaran seperti itu di dalam hatinya. Karena manusia sangat diberkati, mungkinkah di kedalaman alam semesta yang luas, penguasa kehendak yang benar-benar menguasai seluruh alam semesta adalah nenek moyang atau pencipta manusia yang sebenarnya. Pikiran ini terlintas di benaknya, tetapi bahkan jika dia mendapatkan kembali tingkat Raja Dewa, pikiran itu masih jauh darinya. Namun, ada satu hal yang Tang San yakini, selama manusia diberi cukup ruang untuk berkembang, tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, manusia pada akhirnya bisa menjadi pemenang. Xiao He memandang Tang San sambil berpikir, jadi, sebelum mereka benar-benar dewasa, manusia harus tetap rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Terlebih lagi, yang harus kamu ketahui adalah bahwa di pesawat ini, sumber daya teratas, dan juga keberuntungan itu terbatas. Leluhur klan monster merak, Kaisar Iblis Merak Agung, pernah berkata bahwa di antara rahasia yang dia lihat, dia bisa melihat masa depan planet ini. Meskipun sangat kabur, dia yakin bahwa daya dukung planet ini adalah terbatas dan tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Oleh karena itu, jumlah praktisi teratas harus dikendalikan dalam kisaran tertentu, agar tidak membuat marah pesawat dan menimbulkan serangan balik. Jumlah ini sebenarnya terkait dengan tinggi dan jumlah Kaisar Tianzu di Dewan Pengadilan Leluhur. Harus ada batasan untuk Kaisar yang ada pada saat yang sama, dan Kaisar Tianzu berubah setelah kematian Kaisar. Sebenarnya ada suatu kepastian derajat mantan kaisar. Kekuatan dikembalikan ke pesawat, kemudian kaisar baru akan lahir. Oleh karena itu, selama ada begitu banyak kaisar di istana leluhur, tidak ada kemungkinan bagi manusia untuk muncul sebagai kaisar, dan di sana tidak ada kemungkinan konfrontasi. Sekarang Kaisar Iblis Kristal telah jatuh, tetapi kamu memiliki kesempatan tertentu. Kamu harus mengambil kesempatan seperti itu. Hanya ketika kamu menjadi kaisar di masa depan, kamu dapat benar-benar melindungi manusia. Di masa depan, kamu secara bertahap akan berencana untuk meningkatkan jumlah kaisar manusia. Namun, kita dapat memikirkan aspek ini, dan istana leluhur harus dapat memikirkannya. Oleh karena itu, ketika kamu menjadi kaisar di masa depan, itu akan sangat berbahaya. Pembekalan kaisar tidak mudah. Menurut catatan dari para leluhur, jika kamu ingin menjadi seorang kaisar, itu akan sangat berbahaya. Kaisar perlu mendapatkan saksi langit dan bumi untuk menembus level itu. Dan saksi langit dan bumi ini harus diketahui di seluruh pesawat dari istana leluhur, dan hanya istana leluhur. Hanya dengan persetujuan semua kaisar kita dapat mengambil langkah itu. Kecuali Xiao Mei benar-benar berubah menjadi klan iblis, adalah mungkin untuk lulus. Adapun kamu, itu sama sekali tidak mungkin. Kamu harus siap secara mental untuk ini. Tang San mengangguk, sebenarnya dia sudah membuat penilaian tentang hal ini, arti dari Great White Tiger Demon Emperor telah diungkapkan dengan jelas sebelumnya. Namun,
Dia juga memiliki kepercayaan diri yang cukup bahwa pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menjadi kaisar. Xiao He berkata, selanjutnya, kamu harus tinggal di sini dan menunggu sampai 100 hari tiba sebelum kamu pergi, kan? Lalu bagaimana kamu akan mengatur untukku? Tang San berkata, kamu sekarang adalah tubuh manusia. Setelah kembali ke kota Keri, temui sang putri. Berdasarkan pengalamanmu sebelumnya, paling cocok untuk mencocokkan transformasi merak. Minta saja sang putri untuk mengorbankan beberapa kekuatan darah, dan aku akan membantumu. Impor, latih kembali transformasi merak. Baru-baru ini, aku akan membantumu meletakkan fondasi dan mengajarimu metode kultivasi. Aku telah memecahkan proses yang paling menyakitkan ketika itu adalah mayat. Metode kultivasi ini dapat membuat daya dukung tubuhmu jauh melampaui orang biasa, dan kultivasi di masa depan harus dapat mencapai ribuan mil dalam sehari. Klan monster merak pasti tidak kekurangan sumber daya. Aku percaya bahwa kamu tidak akan butuh waktu lama untuk pulih dari sebagian besar kultivasimu. Beberapa umat manusia telah berimigrasi ke luar benua peri. Aku akan memilih beberapa manusia berbakat dan mulai mencoba mengajari mereka untuk benar-benar membuka bakat mereka sendiri. Biarkan manusia memiliki jalur kultivasi dan peningkatan mereka sendiri. Kemudian lanjutkan bermigrasi ke luar benua peri, setidaknya di luar benua peri pertama kali mendirikan pemukiman manusia, jauh dari benua peri, dan tidak akan diketahui oleh istana leluhur. Aku harap kamu dapat membantuku mengelola manusia perantauan ini. Kamu dulu adalah penguasa kota, dan kamu menciptakan kamar dagang terbesar. Tidak ada yang bisa menandingimu dalam aspek manajemen ini. Aku harap kamu dapat berkontribusi pada kemakmuran masa depan umat manusia. Xiao He mengangguk dan berkata dengan senyum masam, pokoknya, hidupku adalah kebangkitanmu. Maka hidup ini adalah milikmu. Kamu dapat melakukan apa yang kamu katakan. Aku sangat puas hidup. Sekarang tubuhku sudah menjadi manusia. Ya, aku juga ingin melihat potensi manusia apa yang bisa dijangkau. Luar benua peri memang pilihan. Kemudian kamu bisa membawaku ke luar benua peri untuk melihatnya. Aku akan mempelajari kondisi manusia terlebih dahulu, lalu berbicara tentang bagaimana mengatur. Raja Iblis Merak hebat tidak membutuhkan terlalu banyak bujukan dari Tang San, dia sudah menemukan posisinya. Tang San juga cukup mempercayainya. Sebagai manusia, untuk bisa hidup kembali, dia sebenarnya harus menjadi yang paling terjerat dalam sang putri. Tang San baru saja memberinya janji bahwa di masa depan, tidak peduli apakah manusia itu kuat atau tidak, kota Keri akan selalu menjadi milik ras monster merak. Setelah Xiao Mei, penerusnya harus menjadi anggota klan monster merak. Seperti yang dia harapkan, biarkan dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Manusia bernama Xiao He ini awalnya berusia sekitar 30 tahun, atau bahkan kurang dari 30 tahun, tetapi dia sedikit lebih tua. Setelah baptisan lahir kembali Tang San, itu benar-benar berubah. Dengan tubuh seperti itu, ditambah dengan kultivasi ulang, setidaknya hidup 100 tahun lagi tidak akan menjadi masalah. Cukup baginya untuk menyaksikan banyak hal. Karena mustahil bagi Raja Iblis Merak untuk meninggalkan pesawat ini di masa depan, Tang San tidak akan memberinya janji apapun dalam hal ini. Tetapi dengan tambahan orang ini, jelas lebih baik bagi perkembangan umat manusia di masa depan. Selanjutnya, hal terpenting yang harus dilakukan Tang San adalah bagaimana bertarung melawan istana leluhur, sehingga dia dan Xiao Mei bisa menjadi kaisar. Di antara mereka, pasti akan ada konflik dengan kaisar dari istana leluhur. Dia perlu memiliki strategi dan persiapan yang lengkap. Seperti yang dia katakan, tenaga manusia terkadang habis. Saat menghitung pengadilan leluhur, dia benar-benar tidak punya cukup waktu untuk membantu manusia memerintah. Dalam hal ini, lebih cocok untuk Xiao He, yang dulunya adalah Raja Iblis Merak Besar. Dengan Xiao He yang duduk di belakang, dia juga bisa lebih fokus pada cara menghitung istana leluhur. Setelah percakapan, Tang San meminta Xiao He untuk bermeditasi lagi. Dia baru saja dibangkitkan sekarang, dan jiwa dan tubuh masih perlu terus bergabung. Tang San membantunya dengan Suantian Gong, menyuntiknya dengan energi kehidupan yang lebih besar. Di bawah suntikan vitalitas ini, tubuh Xiao He akan terus-menerus marah. Tang San juga mengajari Xiao He metode kultivasi utama dari sekte tubuh. Fungsi terbesar dari sekte tubuh adalah untuk mendinginkan tubuh. Agar tubuh ini tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan, tubuh perlu memiliki daya dukung yang lebih kuat.
Secara khusus, dia juga harus membawa kesadaran ilahi. Segel kesadaran ilahi secara bertahap dilonggarkan, sehingga dia dapat memulihkan kultivasi Raja Iblis Agung di masa depan. Mentalitas Xiao He sangat bagus, dia tidak berkecil hati karena dia kehilangan kekuatan tingkat ke-11-nya, tetapi sangat tertarik pada tubuh manusia ini, dan dia sangat serius dengan metode kultivasi sekte tubuh yang diajarkan oleh Tang San. Karena ini adalah awal yang baru, ada sikap baru, ini adalah pemikiran batin Xiao He. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar datang lagi selama periode itu dan mengirim beberapa sumber daya budidaya yang berharga. Di antara banyak kaisar, kekayaan Kaisar Iblis Harimau Putih jelas termasuk yang terbaik. Sumber daya budidaya tidak akan pernah kurang. Sebagai dukungan dari kota Harimau Putih, apa yang kamu inginkan? Keesokan harinya, dini hari. Pagi-pagi sekali, Tang San baru saja selesai berlatih Ziji Demon Eye ketika dia merasakan aura Great White Tiger Demon Emperor turun lagi. Pada saat ini, Xiao Mei dan Xiao He masih bermeditasi dan berkultivasi. Yang mulia, apakah kamu terburu-buru? Tang San berkata tanpa daya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar memandangnya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tang San, tahukah kamu? Dalam hidupku, yang paling aku benci adalah orang-orang yang sangat pintar. Itu sebabnya hubunganku dengan Tianhu tidak selalu normal. Itu karena aku, mau tak mau aku merasakan dorongan untuk menghajarnya. Saat berbicara, yang satu ini menjepit jarinya dan membuat serangkaian suara berderak. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Aku berjanji padamu kemarin untuk berdiskusi, apakah itu keputusan yang salah? Tang San berkata sambil tersenyum masam. Senyum ramah muncul di wajah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Tang San menghela nafas dan berkata, tapi aku belum sarapan. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, jangan makan dulu. Tidak baik dimuntahkan setelah dipukuli. Setelah kamu selesai makan, tidak akan mudah untuk muntah. Apakah ada kemanusiaan? Tang San tidak bisa menahan tawa. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, aku adalah Iblis Harimau. Kemanusiaan seperti apa yang aku inginkan. Berhentilah berbicara omong kosong, ayo pergi. Tunggu, aku akan membangunkan Xiao Mei dulu. Bukankah dia bilang dia juga ingin melihat kita berdiskusi? Tang San ragu apakah dia akan dipukuli oleh Kaisar Iblis Harimau Putih yang menusuk ini jika dia tidak membawa Xiao Mei. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan nada menghina, bernaunglah pada seorang wanita, terima kasih telah melakukannya. Tang San balas mencibir, peringkat ke-12 menggertak peringkat ke-10, bukankah kamu juga bersiap untuk melakukannya? Saat dia berbicara, dia sudah datang ke Xiao Mei. Tidak perlu melakukan apa-apa. Ditarik oleh Qi-nya, Xiao Mei secara alami terbangun dari meditasinya. Melihat Tang San dengan tatapan kabur, dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang salah? Tang San tersenyum pahit dan berkata, pagi-pagi, Kaisar Iblis Harimau tidak tahan lagi, kita akan berdiskusi. Xiao Mei tertegun untuk beberapa saat, melihat ke langit di luar jendela, dan kemudian menatap Kaisar Iblis Harimau Putih, apakah ini tidak terlalu dini? Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tersenyum sedikit dan berkata, selamat pagi. Rencana hari ini adalah pagi. Dapatkan lebih awal atau tidak terlambat. Ikutlah denganku. Xiao Mei melirik Tang San, dengan kekhawatiran yang jelas di matanya. Tang San meraih tangan kecilnya dan berkata, tidak apa-apa. Mari kita coba, akan sangat membantu bagi kita untuk mendapatkan nasihat pribadi yang mulia. Kamu juga dapat berdiskusi dengan yang mulia nanti. Hari-hari ini, Xiao Mei telah menerima banyak bimbingan dari Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, dan dia juga telah membuat kemajuan besar dalam aspek transformasi Harimau Putih. Dia bukan Raja Iblis Agung biasa sekarang. Meskipun dia baru saja memasuki dunia ini, dia memiliki transformasi merak dan transformasi Harimau Putih, dua garis keturunan tingkat pertama, dan secara bertahap menggabungkan keduanya. Pemahamannya tentang atribut ruang bahkan lebih mendalam. Ketika dia belum menjadi Raja Iblis Agung, dia mampu mengalahkan Raja Iblis Agung senior dari garis keturunan Huo Feng. Sekarang dia secara alami jauh lebih kuat daripada rata-rata Raja Iblis Agung. Tetapi justru karena inilah dia tahu lebih banyak betapa menakutkannya Kaisar itu. Ketika Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menunjuknya, perasaan hancur total membuatnya mengingatnya secara mendalam. Dia tahu betul bahwa meskipun dia adalah Raja Iblis hebat, bahkan jika dia menambahkan hingga 10,
aku khawatir mereka bukan lawan dari Kaisar Iblis Agung Harimau Putih. Jadi, ketika dia tahu bahwa Tang San dan Kaisar Iblis Harimau Putih besar akan bersaing, dia masih cukup khawatir. Dia sebenarnya tidak tahu tingkat kekuatan Tang San sekarang, tetapi tidak peduli apa, Tang San masih di peringkat ke-10, dan dia lebih jauh dari Kaisar Iblis Harimau Putih besar di dunia. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Xiao Mei berbisik kepada Tang San. Dia merasa bahwa jika dia hanya menonton dari samping, jika Kaisar Iblis Harimau Putih besar kejam, dia tidak akan punya cara untuk menghentikannya. Sudah terlambat, tetapi jika dia berada di medan perang, Kaisar Iblis Harimau Putih besar secara alami akan menahan diri, dan itu lebih aman untuk Tang San. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.